Ya, tergelincir sejauh ini sampai zona 18-14 persis dengan zona buy yang kita inginkan untuk pagi ini. Sementara untuk kemarin kita sempat berhasil juga mendapatkan area buy di teritori 18-12, 18-14, dan yang tersentuh ternyata hanya mencapai TP pertama. Dan kalau Anda simak baik-baik dari live streaming yang kemarin kita tayangkan, sebetulnya itulah sesuai dengan perkiraan, dikarenakan range pergerakan diperkirakan hanya relatif terbatas. Nah, untuk pagi ini sampai saat ini setidaknya dia sudah berhasil kembali rebound sampai 18-18. Tapi ada suatu hal yang harus saya ingatkan kepada Anda, kemungkinan kita akan mengubah strateginya karena memang ada gejala di mana kemungkinan potensinya agak sulit untuk mulai kenaikan. Ini dikendalai dengan Treasury yields yang sedang mulai kenaikan, sementara US dollar masih berada di ambang resisten tapi juga masih memungkinkan untuk terjadinya penurunan. Nah, jadi kalau misalkan Anda simak video ini, maka saya sarankan untuk Anda untuk mulai atau menurunkan TP pertama Anda, dan mungkin TP kedua belum akan waktunya untuk tercapai, tapi kecuali semuanya terjadi di malam hari. Jadi kalau di malam hari kita akan berharap 18-10, 18-12-nya masih tetap bertahan, kemudian dia nanti rebound, sehingga kita mendapatkan area buy jauh lebih rendah, tapi juga dengan tenaga dorongan yang jauh lebih prima. Nah, ini terkait dengan potensi dari descending triangle yang saya temukan secara tidak sengaja di grafik H1. Yes, H1. Tapi dengan catatan, ini bisa terjadi kalau ternyata kenaikan sekarang itu gagal tembus di 18 atau di atas 1821, 1822. Ya, itulah TP pertama kita. Jadi kemungkinan mungkin saja strategi buy pagi ini kita tetap pertahankan at least sampai TP pertama atau mendekati TP pertama saja. Kemudian kita mencoba untuk berhati-hati lebih dulu karena kemungkinannya masih bisa terjadi penurunan lebih dulu. Kalaupun penurunan terjadi, bagaimana? Ya, saya sebetulnya masih tetap berharap di poin ketiga yang sempat kita share dalam 2 hari terakhir, yaitu adanya inverse head and shoulder di grafik H4. Nanti kita akan lihat dari gambarannya seperti apa. Nah, lalu kemudian dari USD Japanese Yen yang ternyata mengalami kenaikan sampai 115.05. Tapi juga cukup menariknya adalah sisi daily maupun sisi H4 memiliki kendala di teritori resisten trendline. Nah, seperti apa kendalanya? Itu juga yang akan kita lihat untuk technical chart hari ini. Tapi secara fundamental, hari ini kita hanya praktis melihat New York Empire State Manufacturing Index yang diperkirakan turun 25.7 berbanding 31.9 di periode sebelumnya. Ini tandanya apa? Tandanya aktivitas factory ataupun pabrik kemungkinan masih tetap lemah, dan ini akan menjadi indikasi yang cukup bagus bahwasanya nanti malam bisa saja dolar kembali melemah, dan itu akan menguntungkan di sisi emas. Dan kalaupun seperti itu, minimal kita tidak melihat penurunan di bawah 1.800, karena kalau sampai turun di bawah 1.800 maka itu yang akan memberatkan emas untuk rally berikutnya. So, kita akan lihat technical view untuk kali ini di tanggal 18 Januari 2022. Technical Outlook 18 Januari 2022 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung kita tertuju kepada US dollar yang cukup menarik menurut saya. Karena kalau misalkan Anda perhatikan, Anda ingat juga dengan areal arsir yang sudah saya hapus karena memang dia sudah ditembus, kemudian itu berjalan sejak 24 November ya, dan akhirnya pecah atau tembus support di tanggal 12 Januari yang lalu. Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah terkait dengan pola penurunannya, lalu kemudian dia ada pullback ya. Kalau kita lihat dari sisi teknisnya kurang lebih seperti ini sebetulnya. Jadi sangat wajar begitu dia turun, kemudian dia tersangkut atau kurang lebih tertahan ya. Ini adalah area supportnya secara historical. Kemudian juga ya dia hanya mendekat dan dia berbalik, sedikit berbalik lebih tepatnya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia akan kembali naik lebih tinggi apa tidak? Tentunya setelah adanya penurunan akan ada juga yang namanya recovery gitu ya. Dan ini yang kemungkinan bisa terjadi, dan kalau misalkan diperhatikan memang kecenderungannya tetap atau menyambangi area support sebelumnya ya, yang ditembus sekarang menjadi resisten, dan sekarang kalau kita perhatikan dari areal ini harusnya dia masih tetap dalam pola penurunan. Dan paling gampangnya sebetulnya kita gunakan saja Fibonacci retracement. Kita ambil dari pola yang tertinggi seperti ini, kemudian kita akan dapatkan polanya adalah dia tertahan di 50% Fibonacci retracement, dan itu berarti persis dengan areal garis trendline. So, kita expect-nya adalah nantinya dia akan lanjut atau kembali dalam fase penurunan, yang berarti dia diharapkan seperti demikian.
Nah, tinggal permasalahan nanti apakah dia akan lanjut turun jebol pertahanan atau justru malah rebound lagi. Nah, ini yang mungkin bisa saja terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tapi kalaupun tidak, maka kemungkinan kecenderungan untuk penurunan pun bisa terjadi kembali. Dengan catatan mungkin kalau misalkan dia tembus, berarti yang kita harus perhatikan lagi adalah area di bawahnya. Nah, ini adalah historical price lagi. Jadi kita bermain dengan historical price. Saya ambil yang di sini, ya. Saya anggap di sini adalah hanya false breakout dan ini menjadi area yang sangat-sangat ditunggu. Nah, sementara di grafik daily-nya justru kita mendapatkannya polanya seperti ini, dan beberapa waktu yang lalu dia memang sempat tembus, lalu kemudian dia recover, dan sekarang kita masih tetap lihat apakah dia masih bisa untuk mengalami kenaikan lanjutan apa tidak. Oke, untuk bagian Fibonacci retracement-nya kita tidak berlakukan di grafik daily, kita lihatnya di grafik H4 tadi. Kemudian juga arealnya masih cukup relatif sama, jadi dia sedang berada di upbeat areal trendline sebelumnya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalau dilihat dari candlestick kemarin, tentunya dengan candlestick yang ini membentuk hanging man, maka kemungkinan potensi penurunan masih bisa terjadi. Sementara kalau kita lihat dari US Treasury Yield 10 tahun, nah ini ternyata di grafik daily-nya dia tembus ya, tembus dari resisten ataupun Fibonacci retracement 0%. Memang ya ini pembukanya dia langsung naik, kemudian berarti ada kemungkinan dia lanjut naik. Sementara di sisi lain di grafik keempatnya kita juga memiliki areal seperti demikian teman-teman. Yang ternyata kalau kita perhatikan ini adalah areal support historical yang tidak mampu ditembus, lalu kemudian jangankan untuk mencapai zona support trendline ini, justru dia tertahan langsung di area historical price. Nah, dengan demikian kita mendapati dua pola yang cukup menarik, di mana area untuk DXY maupun dengan Treasury Yield jelas-jelas berlawanan. Nah, tinggal apakah gold akan mengikuti salah satunya atau akan ada pola kenaikan lanjutan dari US dollar dan akhirnya menekan untuk emas. Technical view gold 18 Januari 2022 jam 12:06 waktu Indonesia bagian barat, high 18.22.20 dan low 18.14.80, sementara running price 18.16.80. Oke, kita coba lihat ya, suggestion ataupun rekomendasi kami pagi ini adalah melakukan buy on dip di 18.14.40, 18.16.00 dengan TP pertama 18.22 atau TP kedua 18.27.50 dan stop lossnya 18.09.00. Dan tentunya dengan area low berada di 18.14.80, berarti area buy kita sudah kena ya. Dan tinggal permasalahannya apakah dia sanggup mencapai TP1 atau tidak. Yang terpenting adalah TP1 dulu ya. Sementara suggestion kemarin adalah 18.12 kita lakukan buy, 18.12, 18.14, kemudian dengan TP pertama 18.20 dan TP keduanya kurang lebih hampir mirip. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita akan tetap pertahankan sampai 18.27 atau tidak? Saya rasa kalau melihat gelagatnya, mungkin kita harus sesuaikan. Mungkin saja tidak usah mencapai TP kedua, melainkan kita tetap lirik TP pertamanya saja. Jadi nanti, kalaupun diperlukan, bisa saja kita menurunkan TP pertamanya menjadi 18.20 atau 18.21, disesuaikan dengan kondisi pasar. Sementara kalau misalkan dilihat dari grafik daily-nya, Anda perlihatkan di sini, area yang kemarin setelah inverted hammer, lalu kemudian ditutup dengan doji yang berbentuk hammer. Ya, mungkin saja kalau misalkan kita perkecil, nampak bodinya terlampau kecil ya. Sangat-sangat kecil, hampir mirip atau hampir bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai doji. Nah, tapi kita anggap saja ini sebagai small hammer. Tandanya apa? Kalau misalkan ternyata dia setelah terjadi 2 kali penurunan, lalu kemudian terjadi penutupan seperti ini, harusnya dia memang didominasi untuk kenaikan. Walaupun hari ini saya tetap masih meragukan akan dia terjadi penembusan di atas 18.33, 18.34. Kenapa? Alasan cukup simpel, karena memang triggernya tidak cukup kuat, dan nanti malam kita hanya melihat data New York Empire State Manufacturing Index, di mana potensinya memang melemah, tapi untuk gejala kenaikan mungkin dia akan sedikit menyentuh, tapi belum tentu untuk tembus. Kalaupun tembus, mungkin saja hanya berkisaran di 18.40 atau mungkin 18.38. Kemungkinannya itu yang terjadi. Nah, sementara secara keseluruhannya saya masih tetap yakin sewaktu-waktu ini akan tembus dan kita akan melihat teritori 18.60 atau bahkan 18.70-an dalam waktu dekat. Tapi saya rasa yang paling memungkinkan triggernya adalah di minggu depan saat pengumuman FOMC. Ya, dikarenakan market kemungkinan sudah mengantisipasi terkait dengan pengumuman yang akan dilakukan.
Sementara kalau kita lihat dari grafik H4-nya, oke, ini agak sedikit membingungkan. Setelah sebelumnya kita sempat mendapati teritori yang dicurigai sebagai double top, coret ternyata kemarin gagal karena memang dia swing high, kemudian dia sempat turun tapi nempel lagi di area neckline, dan kita anggap saja tidak ada double top. Kemungkinan yang kedua, rectangle masih tetap ada. Kemungkinan yang ketiga terkait inverse head and shoulder juga masih ada. Ini terkait dengan poin ketiga adalah yang paling besar, ya. Yang paling besar berarti kita melihatnya di titik ini sebagai left shouldernya, ini bagian headnya, dan right shouldernya bisa saja di kisaran 38.2% atau 50%, atau paling mumpuni di 61.8%. Ini dari Fibonacci retracement grafik H4 yang saya tarik dari level low-nya 1780, ya. Oke, kita coba sesuaikan, ternyata di sini ya 1782.40 sampai tertingginya lah 1827.80. Dengan demikian kita mendapati areal yang cukup unik, ya. Kalau Anda perhatikan di teritori ini, dia selalu menggantung dan akhirnya rebound. Dan itulah sebabnya pagi ini pun sama teritorinya, dan kita harapkan mungkin dia kembali di atas 1818 dulu supaya nantinya membuka kemungkinan untuk lajur atau jalur kembali di 1822. Nah, tapi dengan catatan teman-teman, agak sedikit ngeri-ngeri sedap kalau kita perhatikan dari teritorinya, karena ini masih tetap diragukan untuk terjadinya kenaikan lebih tinggi. Jadi saya lebih prefer, kalaupun memang dia tidak berhasil tembus 1830-an atau katakanlah 1833, 1834 sebagai pamungkas, yang terpenting adalah dia masuk dalam zona sideways sehingga rectangle ini di nomor 2 itu masih tetap berpeluang. Sehingga nantinya dia tidak akan terlampau jauh dari resisten 1833, 1834, dan begitu triggernya atau pemicunya tepat pada waktunya muncul, maka dia akan lebih mudah. Tapi kalau ternyata skenarionya berbalik, misalkan dia katakanlah gagal tembus 1822, maka kemungkinan dia akan tertekan kembali, dan perhatikan saja teritori 50% di 1805 ini, ya, dan juga 1811 tentunya, ya. Tapi kurang lebih kisarannya kita memperkirakan di kisaran 1800 sampai 1805 itu adalah teritori support wajib yang tidak boleh ditembus. Kalau sampai dia tembus, maka nanti dia akan lanjutkan penurunan dan kembali memberatkan bullish trend. Tapi kalau dia tertahan di kisaran 50% atau 61.8%, maka peluang untuk poin ketiga yaitu inverse head and shoulder masih tetap terbuka. Nah, di grafik H1-nya ternyata tadi pagi kita sempat memperkirakan adanya pola penurunan, ya, dan itu sudah terjadi ke 1814 persis. Lalu kemudian sekarang kita sedang mengamati teritori ini. Nah, perhatikan, dia mondar-mandir di 50%, 1814, 1817. Ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita waspadai, maka yang harus kita alert atau yang kita harus pantau adalah jangan sampai dia gagal tembus di atas 1821. Karena kalau sampai dia gagal tembus di atas 1821, maka dia akan terjadi rejection dan kembali turun, dan itu menjadikan dia dalam fase atau pola penurunan short term, yaitu terkait dengan bearish atau descending triangle. Kalau ini terjadi, maka target penurunannya diharapkan akan menjadi peluang untuk big inverse head and shoulder di grafik H4, sehingga don't worry, meskipun dia akan terjadi penurunan, yang terpenting adalah TP pertama terlebih dulu untuk disampaikan atau tercapai. Jadi kalau misalkan ternyata tercapai di kisaran 1821 atau 1820, saya rasa cukup untuk TP pertama kita, lalu kemudian Anda fokus dengan teritori ini. Itu pun dengan catatan, ya, kalau ternyata memang dia gagal tembus di atas 1821. Jadi kita harus berpegangan pada teritori TP pertama saja atau sedikit di bawah TP pertama kita. Tapi kalau misalkan dia ada penurunan kedua di 1814, hati-hati dia tergelincir sampai 1801 atau bahkan 1805. Dan nantinya mungkin saja malam hari kita akan sesuaikan kembali mencari area buy lebih rendah. Nah, di sisi lain untuk grafik USD Yen, saya ingin menunjukkan sesuatu hal yang cukup menarik juga, di mana grafik daily-nya kita menemukan 3 candle formation yang kita sebut dengan morning star, teman-teman. Tentunya kalau Anda simak dengan live streaming kemarin, ya, kita sudah sempat menjelaskan terkait dengan indeks saham Hang Seng weekly-nya kemungkinan adalah morning star. Nah, sementara di USD Yen, grafik daily-nya justru ini ditutup dengan bullish candle kemarin,
dan akhirnya 3 candlenya menunjukkan bullish Morningstar. Nah, artinya apa? Artinya memang dia harusnya mengalami kenaikan, tapi bersadai kalau misalkan kenaikannya tertahan di teritori 115.00, persis yang terjadi sampai saat ini. Dia tertahan di 05 ya, 115.05. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi teritorinya begini teman-teman, ini memang harusnya naik gara-gara Morningstar, tapi di grafik 4-nya ternyata kita memiliki benturan dari areal resistance trendline. Arealnya di berapa? Ada di 115.20. Itu sebabnya kalau misalkan diperhatikan dari suggestion kami, untuk hari ini USD Yen bukannya mengambil buy, justru kita harus waspada dari rally-nya yang akan kecenderungannya tertahan. Jadi kita gunakan saja di teritori 114.70 atau 114.90 yang sampai saat ini memang tertahan di 15.05. Jadi stop loss pendek saja karena kita mengantisipasi in case ternyata ini memang betul-betul tembus. Dan terakhir berarti bantuannya kurang lebih ini ya. Dan kita tidak melihat atau belum melihat 61.8% ini ditembus karena candlestick masih tetap tertahan. Jadi walaupun dia naik, dia tetap tertahan sampai next candle, 2 next candle berikutnya kalau dia tetap bertahan di atas, oke, berarti dia sudah masuk ke dalam fase bullish, tapi hati-hati dengan teritori trendline ini. So, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.